Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita akan mencoba membahas hasil webinar yang disampaikan oleh Ibu Korizon Angelina Sinaga, yaitu mengenai pembahasan panduan dan prinsip umum manajemen risiko yang ada di dalam ISO 31018 mengenai manajemen risiko. Ada beberapa poin yang cukup penting yang ingin saya sampaikan. Ada beberapa yang saya lewat dulu. Jadi pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah diperlukan sistem kerja untuk mengurangi kehancuran bisnis dan reputasi. Yang pertama ISO 9001 mengenai quality management system atau sistem manajemen kualitas. Yang kedua manajemen lingkungan ISO 14000. Kemudian ada ISO 45000 SMK 3 ya, mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian ISO 31000 mengenai manajemen risiko. Kemudian ada juga ISO 5500 mengenai manajemen aset, dan ada ISO 37000 mengenai anti suap. Nah, yang saat ini kita akan bahas adalah mengenai ISO 37000. Apa itu ISO 37000? ISO 37000 adalah standar internasional untuk manajemen risiko atau risk management, diterbitkan oleh ISO ya singkatan teh. Nah, Pak Jejang? For Standardization. Selanjutnya memberikan framework atau kerangka kerja dan proses sistematis untuk pengelolaan risiko. Dan ini berlaku untuk semua organisasi baik pemerintah, perusahaan, pendidikan maupun kesehatan. Lanjut ke ini. Poin mengenai risiko. Apa itu risiko? Risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Efek itu artinya penyimpangan dari yang diharapkan. Kemudian ketidakpastian adalah suatu keadaan yang tidak bisa ditentukan, dan sasaran adalah satu titik yang ingin dicapai. Kemudian memahami pemilik risiko. Siapa pemilik risiko? Pemilik risiko atau risk owner itu adalah orang atau entitas dengan akuntabilitas dan wewenang untuk mengelola risiko. Jadi dalam hal ini ada penanggung jawab pencapaian sasaran, yaitu pemilik KPI dan pemilik risiko KPI. Kemudian dalam manajemen risiko ini bisa dilewat. Manajemen risiko bisa dilewat dulu. Model 3 lini pertahanan atau 3 line defense manajemen risiko. Lini pertama adalah keseharian pengelolaan risiko dan pengontrolan dan pengelolaan kontrol oleh entitas kerja atau pemilik risiko. Lini kedua adalah kerangka kerja manajemen risiko dan kebijakan metodologi. Dalam ini direksi sebagai unit manajemen risiko. Dan lini 3 adalah pengawasan risiko dan assurance independen, dalam hari ini sebagai komisaris, baik komite audit ataupun komite pemantau risiko. Kemudian dalam prinsip manajemen risiko itu ada 1, 2, 3, ada 7, 8. Ada 8 manajemen risiko dibangun untuk tujuan menciptakan dan melindungi nilai sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan mendukung sasaran. Penciptaan dan perlindungan nilai ini salah satunya adalah harus terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan, kemudian inklusif, dinamis, informasi yang terbaik yang tersedia, faktor manusia dan budaya, serta perbaikan yang berkesinambungan. Kemudian kerangka manajemen risiko
Tujuan kerangka manajemen risiko adalah untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi signifikan. Kemudian proses manajemen risiko kita lewat dulu. Ini. Apa itu risiko? Risiko adalah besaran dan tipe risiko yang siap dikejar atau diambil oleh sebuah organisasi. Jadi ada toleransi risiko, artinya maksimal risiko, ada profil atau ekspresi risiko yang masih bisa diperkenankan, kemudian ada selera risiko, dan ada profil risiko yang diharapkan. Tentu yang diharapkan adalah yang terendah. Sedangkan toleransi risiko adalah kesiapan organisasi untuk menanggung risiko setelah pelakuan risiko dan dalam rangka meraih sasaran organisasi. Seperti yang sebelumnya dicontohkan, yaitu mengenai penggunaan kendaraan pilihannya untuk mencapai satu tujuan. Ketika jarak dekat mungkin kita cukup dengan helm, tapi ketika jarak jauh atau perusahaan yang lebih besar maka perlu alat pelindung diri seperti ini yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko ditujukan untuk menemukan, mengenali, dan menguraikan risiko apa saja yang dapat membantu atau menghalangi organisasi dalam mencapai sasaran. Jadi ada risiko yang dapat membantu atau namanya ada ancaman dan ada harapan dalam risiko itu. Selanjutnya ini bisa lihat dulu. Ini analisis risiko. Tujuan menganalisa risiko adalah untuk memahami risiko dan karakternya, termasuk jika memungkinkan tingkat risikonya. Faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menganalisis risiko adalah kemungkinan peristiwa dan konsekuensinya, sifat besaran dan besaran konsekuensi, kompleksitas dan konektivitas, faktor dan volatilitas terkait waktu, efektivitas kendali yang ada, serta tingkat sensitivitas dan kepercayaan. Selanjutnya melakukan evaluasi risiko. Evaluasi risiko dapat membawa pada keputusan untuk satu, apakah akan melanjutkan atau tidak. Kedua, mempertimbangkan opsi pelakuan risiko. Kemudian menganalisis lanjutan untuk memahami risiko yang lebih baik. Yang selanjutnya memelihara pengendalian yang ada, serta terakhir mempertimbangkan kembali sasaran. Artinya apakah sasaran akan berubah atau akan tetap. Kemudian perlakuan risiko. Perlakuan risiko dijalankan untuk memilih dan menerapkan opsi penanganan risiko. Pelakuannya adalah mencakup proses berulang dari satu, formulasi dan seleksi opsi pelakuan. Kedua, perencanaan dan implementasi pelakuan. Ketiga, penilaian efektivitas pelakuan. Keempat, pengambilan keputusan apakah risiko tersisa dapat diterima. Selanjutnya, pelaksanaan pelakuan lanjutan jika opsi tidak diterima. Nah, ini opsi pelakuan yang ada dalam manajemen risiko. Pertama adalah menghindari risiko. Ini kalau risikonya kecil. Kemudian berbagi risiko atau resharing. Berbagi risiko contohnya adalah kita membayar premi asuransi untuk kecelakaan kecelakaan diri, kecelakaan atau risiko kendaraan, itu berbagi risiko. Kemudian menerima risiko. Menerima risiko ini apabila risikonya relatif rendah. Dan yang terakhir adalah memitigasi. Mitigasi artinya mengurangi kemungkinan, mengurangi dampak, dan menghilangkan sumber risiko. Jadi ada menghindari, berbagi, mitigasi atau menerima risiko. Itu opsi pelakuan risiko. Ini kita lewat. Ini adapun tujuan dari ISO 31000 adalah yang pertama meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola risiko. Yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan. Ketiga, mengurangi ketidakpastian. Kemudian melindungi aset dan reputasi, serta terakhir adalah meningkatkan peluang serta meminimalkan dampak negatif.
Selanjutnya ini prinsip-prinsip ISO 31000 yang mungkin nanti akan diterapkan juga. 1. Terintegrasi, 2. Terstruktur dan komprehensif, 3. Disesuaikan, 4. Inklusif, 5. Dinamis, 6. Menggunakan informasi baik yang tersedia, 7. Mempertimbangkan faktor manusia dan budaya, serta ke-8. Perbaikan berkelanjutan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ke bawahnya adalah penjelasannya. Seperti yang tadi sampaikan, ada menghindari, mengurangi, berbagi risiko, dan menerima risiko jika level risiko diterima. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menambah kewawasan untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya